Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Milani Putri. Nama panggilan saya Ica. Saya dari kelas 12 MIPA 3 dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Jadi, hari ini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Garis Waktu, karya Firsa Besari. Sekedar informasi yang mungkin sedikit tidak penting, jadi buku ini saya dapat dari teman ayah saya. Dia meminjamkan bukunya untuk saya baca. Awalnya saya kurang menyukai jenis buku yang seperti ini. Bagi saya yang notabene lebih maniak terhadap fiksi, membaca buku seperti ini terlihat agak sedikit menye. Namun Bung Firsa ini seolah menampik kata menye tersebut dalam pikiran saya melalui karyanya. Sekilas saya membaca blurb dari buku Garis Waktu ini, dan untuk pertama kalinya saya merasa excited terhadap buku semacam ini. Awalnya saya kira ini adalah novel, tapi ternyata bukan. Menurut saya ini lebih menjurus pada semacam prosa yang indah dengan alur yang sudah disusun sedemikian rupa dan juga rapi. Tulisan-tulisannya itu menarik dan mewakili apa yang sedang saya rasakan. Akhirnya saya pun tertarik untuk membacanya. Di dalamnya penulis menggunakan sudut pandang orang pertama, sehingga itu membuat para pembaca seperti diajak untuk masuk dalam dunia ciptaannya. Identitas buku ini seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Buku ini berjudul Garis Waktu, sebuah perjalanan menghapus luka. Penulisnya adalah Firsa Besari. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 212 halaman. Buku ini terbit pada tahun 2016 dan penerbitnya adalah Media Kita dengan ISBN 9789999452551. Buku Garis Waktu karya Firsa Besari ini berisi rentetan cerita dengan format kumpulan surat yang merupakan uraian perasaan-perasaan tokoh aku, yaitu dirinya sendiri pada kau, yaitu wanitanya, secara kronologis dari April tahun pertama hingga Maret tahun kelima, dari awal berjumpa dan saling tatap hingga tak lagi saling menetap. Ada 49 surat-surat pendek termasuk prolog dan epilognya yang secara garis besar memuat curahan tentang perkenalan, kasmaran, patah hati, keikhlasan dalam melepaskan, dan berakhir dengan kenangan. Di sini diceritakan bahwa dunia tokoh aku hanya berisi dengan tugas-tugas yang harus rela dibagi dengan jam tidur dan dengan rutinitas yang menurutnya monoton. Hingga pada akhirnya sosok kau datang dan mengubah dunianya, juga memberi warna dalam hidupnya. Saya pernah membaca, adapun kutipannya yaitu, kau menjadi seseorang yang memorak-morandakan jagat rayaku dengan cara yang termanis. Kau memintaku untuk merasakan dan mensyukuri segala hal yang cepat atau lambat akan berakhir. Sebenarnya buku ini bukan hanya berisi tentang percintaan dari si sosok aku ini. Ada juga beberapa bab bagian yang selain berkisah tentang aku, kamu, dan dia. Pada buku ini juga terselip kisah tentang keluarga, cita-cita, dan harapan perenungan akan kematian. Menurut saya, pesan yang disampaikan dapat menyentuh hati para pembaca. Terlebih pada bab akar yaitu Oktober tahun kedua, mengisahkan tentang kerinduan tokoh aku terhadap orang tuanya, terutama sosok ibunya. Begini salah satu kutipannya, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi aku bersyukur lahir di keluarga ini dari rahim seorang perempuan yang mengagumkan. Tema buku ini mengusung tentang perjalanan menghapus luka.
Latar dalam buku ini yaitu di Malang. Untuk tokoh dan penokohannya, saya akan menyebutkan satu persatu dimulai dari tokoh yang pertama yaitu aku. Tokoh utama dalam novel yang memiliki sifat egois, jujur, munafik, tangguh, angkuh, gengsi, dan juga ikhlas. Lalu ada kau yang merupakan tokoh tambahan. Sosok wanita yang dicintai oleh aku yang sudah merubah dunia aku, kemudian memberi harapan lalu pergi meninggalkannya dan memilih untuk menikah dengan orang lain. Memiliki sifat gengsi, munafik, dan egois. Ketiga ada ibu, tokoh tambahan yang selalu mendoakan yang terbaik untuk para anak-anaknya, memiliki sifat penyayang dan rela berkorban. Lalu kemudian juga ada bapak, tokoh yang selalu berjuang sekuat tenaga agar mampu menyekolahkan tinggi para anak-anaknya, sifatnya juga rela berkorban dan pekerja keras. Terakhir ada sahabat, tokoh yang selalu memberi motivasi kepada aku, yang selalu ada dalam keadaan senang maupun susah. Memiliki sifat yang setia kawan. Buku ini memiliki alur maju. Gaya bahasa yang digunakan pada buku ini sangat sempurna. Cara penulisannya yang menarik dalam penyajian gaya sastra yang terkadang harus dibaca 1-2 kali namun tetap mudah dimengerti dan memiliki arti yang sangat mendalam bagi para pembacanya. Sudut pandang novel ini yaitu orang pertama, di mana tokoh aku dalam novel tersebut memposisikan dirinya. Nah, untuk amanatnya sendiri yaitu jadi buku ini tak hanya memberikan pesan-pesan tentang percintaan, tetapi juga pesan untuk menjadi diri sendiri, untuk mampu menikmati hidup dan meluangkan waktu melakukan hal yang kita suka. Karena hidup hanya sekali, tidak tenggelam dalam kepopuleran, tidak membalas kebencian, dan tidak larut dalam dendam. Nah, bagusnya juga dalam buku ini terdapat nilai ekstrinsiknya, yaitu nilai moral dan nilai sosial. Untuk nilai moralnya sendiri, yaitu mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri sendiri, serta tidak boleh dendam terhadap orang yang telah menyakiti perasaan kita. Dan nilai sosialnya dibuktikan dari rasa setia kawan yang begitu tinggi antara sahabatnya kepada sosok aku, di saat ia sedang merasakan susah maupun senang. Oke, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari buku Garis Waktu ini. Untuk kelebihannya menurut saya, desain cover dan ilustrasinya Tumblr banget. Dengan background putih berhias poin-poin fotografi yang terkesan antik. Satu kata menurut saya unik. Selain itu, menurut saya, novel ini membuat para pembacanya jatuh cinta dengan kata-kata yang sangat menarik. Bung Firsa amat pandai mengaduk-aduk perasaan para pembaca lewat kalimat-kalimat yang diuntainya. Kalimat-kalimat yang ditulisnya terasa hidup dan sangat mewakili seseorang baik yang sedang jatuh cinta, galau, patah hati, merasa tersakiti karena dikhianati, serta mampu bangkit dari hal-hal pahit yang menimpanya. Selain itu, novel ini tak hanya memberikan pesan-pesan tentang percintaan, tetapi juga pesan untuk menjadi diri sendiri, untuk mampu menikmati hidup dan meluangkan waktu melakukan hal yang kita sukai, karena hidup hanya sekali, tidak tenggelam dalam kepopuleran, dan tidak membalas kebencian serta tidak larut dalam dendam. Di sini juga terdapat quotes-quotes yang disajikan sebagai penutup di setiap akhiran suratnya. Mampu menyentil hati para pembaca, disajikan secara singkat tapi dapat langsung masuk ke dalam hati dan berhasil membuat saya yang selaku pembaca menjadi baper. Untuk kekurangan yang ada pada novel ini menurut saya yaitu terletak pada alur yang diambilnya, yakni alur maju, sehingga tak jarang para pembaca yang bosan saat membacanya. Serta terdapat beberapa kata yang butuh pemahaman tinggi sehingga saya juga harus buka tutup KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia agar mengerti maknanya.
Tapi ada baiknya juga sih, yaitu bisa menambah wawasan saya terhadap kosakata baru. Selain itu juga ada beberapa bagian yang terkesan terlalu dipaksakan untuk panjang dan puitis. Jujur saja, banyak sekali kalimat-kalimat indah yang sangat sayang untuk dilewatkan di dalam buku ini. Saya akan menyebutkan beberapa kutipan kalimat yang menurut saya sangat sangat mantap-mantap banget lah, sangat pas untuk di hati. Pelajari sebelum berasumsi, dengarkan sebelum memaki, mengerti sebelum menghakimi, dan rasakan sebelum menyakiti. Perjuangkan sebelum pergi. Lalu ada beberapa orang berhenti menyapa bukan karena perasaannya berhenti, melainkan karena telah mencapai titik kesadaran untuk berhenti disakiti. Lalu kemudian juga ada cinta bukan melepas, tapi merelakan. Bukan memaksa, tapi memperjuangkan. Bukan menyerah, tapi mengikhlas. Bukan merantai, tapi memberi sayap. Terakhir, yang menurut saya sangat klop di hati, yaitu nyatakan perasaan, hentikan penyesalan, maafkan kesalahan, tertawakan kenangan. Kejarlah impian, hidup terlalu singkat untuk dipakai meratap. Itulah tadi beberapa kutipan yang dapat saya sebutkan. Kesimpulannya, novel ini lebih diutamakan untuk kalangan remaja. Penulis dapat dikatakan memiliki kemampuan mengolah kata sehingga memesona yang membacanya. Jadi saya menyukai buku ini karena banyak mengandung quotes yang bisa mewakili perasaan saya. Saya merasa sudah terlanjur jatuh cinta pada buku bertagline "Sebuah Perjalanan Menghapus Luka" ini. Buku ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang pernah patah hati dan mungkin masih stuck pada masa lalu, serta pecinta quotes-quotes baper. Mungkin cukup sekian penyampaian resensi novel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.